When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema Pensiun itu indah. Rekan-rekan semua, bahwa yang namanya pensiun itu adalah merdeka. Merdeka dalam hal semuanya. Apa yang diinginkan dapat dilakukan. Seorang pensiunan itu dapat tidur sehari 24 jam kalau mau. Karena sudah tidak ada yang melarang lagi. Tidak ada yang mengikat lagi. Kalau dia mau jalan-jalan keliling dunia, tidak ada yang larang. Kecuali masa pandemi ini. Karena kalau mau keluar negeri kan harus melalui tes COVID. Kemudian apa yang mau dilakukan, silakan. Itulah mengapa pensiun itu indah. Selanjutnya, kita dapat pula melihat di dalam pensiun itu orang bisa memilih pekerjaan baru. Jadi pekerjaan yang benar-benar selama ini sebelum dia pensiun ditekuni, dari mulai dia lepas sekolah sampai pensiun ada di situ. Begitu dia pensiun, dia boleh dan dia bisa menentukan pekerjaan baru di mana harus bekerja. Kita lihat saja, orang yang tadinya menjadi satu pejabat di satu lembaga, kemudian begitu dia pensiun, akan dapat menjadi pejabat baru di tempat lain. Dan dia bisa memilih di mana dia mau bekerja. Kalau tidak percaya, bisa dilihat saja senyumannya orang pensiunan yang melakukan satu pekerjaan yang baru. Pensiunan dapat menentukan mau pekerjaan baru seperti apa. Itu dapat dilakukan oleh para pensiunan yang tidak dapat dikerjakan oleh orang yang masih terikat di dalam pekerjaan yang lain. Kalau orang pensiun mau bekerja di mana aja ya terserah. Coba kalau kita tidak percaya, bisa diperhatikan wajah-wajah dari orang-orang yang berbaju hitam ini, semuanya tersenyum. Semuanya tersenyum. Tersenyum itu menandakan bahwa pensiun itu indah. Bagi pensiunan yang mempunyai hobi menulis, dapat melanjutkan hobinya pada saat sudah pensiun. Kalau masih aktif, mana mungkin menulis buku yang begitu tebal. Kemudian mencurahkan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Tetapi kalau orang sudah pensiun, orang itu bisa fokus di dalam mencurahkan pikirannya di dalam bentuk tulisan. Jadi pensiunan itu bisa memilih pekerjaan apa saja, termasuk hobi menulis buku juga dapat dilakukan. Rekan-rekan semua, seorang pensiunan itu tidak harus pantang makan-makan enak. Apabila memungkinkan, apa salahnya kita bisa makan makanan yang kita sukai.
baik itu sate, tongseng, gulai, ataupun makanan lainnya. Tetapi juga harus ingat tentang penyakit yang sudah ada pada diri pensiunan. Karena yang tahu penyakit pada diri sendiri ya pensiunannya sendiri. Jadi nggak nekat, boleh makan apa saja, tapi sesuai dengan kemampuan tubuh dan kemampuan kantong. Selanjutnya, rekan-rekan pensiunan pun juga bisa melakukan hobi yang lain, yaitu seperti mancing. Jadi sekarang ini sarana dan prasarana pancing itu sangat hebat. Baik mancing di sungai, di kolam maupun di laut. Terserah kemampuan dan kemauan fisik para pensiunan. Tidak dilarang untuk melakukan mancing. Apa yang disenangi lakukanlah. Yang penting badan kuat, badan sehat, dan badan segar. Rekan-rekan semua, pensiunan itu dapat melakukan juga seperti bertanam. Jadi apabila di rumahnya masih ada sela-sela tanah yang ada, kalau tidak ada juga bisa menanam bunga atau tanaman-tanaman hias di pot. Itu juga merupakan kesibukan tiada taranya bagi seorang pensiunan. Jadi rekan-rekan pensiunan itu kegiatannya banyak. Di mana dalam bertanam ini bisa melakukan tanaman apa saja. Baik itu tanaman yang hiasan maupun tanaman yang bisa menghasilkan makanan atau buah-buahan. Sebagai contoh, kalau hiasan itu bunga-bunga yang dalam kurun waktu tidak terlalu lama sudah bisa berbunga. Kemudian untuk yang bisa dimakan, itu seperti ubi jalar, singkong, kemudian buah-buahan, pepaya, mangga. Nah, semuanya itu dapat ditanam di dalam pekarangan rumah maupun kalau di luar masih mempunyai halaman ya bisa di halaman rumah. Rekan-rekan semua, selain menanam, pensiunan juga bisa melakukan hobi olahraga. Jadi olahraga itu memang dijadikan hobi. Sebagai contoh, bersepeda dilakukan setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Nah, paling enak kalau ada komunitasnya. Biasanya kalau bersepeda itu hanya sendiri-sendiri itu biasanya membosankan. Tetapi kalau ada komunitas, pada saat kita sudah kendor ada yang memberi spirit lagi, mengingatkan lagi. Biasanya di dalam satu komunitas itu muncul ide-ide bisnis. Ide bisnis dalam kaitannya dengan olahraga bersepeda tadi. Bisa juga berolahraga yang lain, tidak hanya bersepeda, jalan santai. Kemudian jalan-jalan pagi segala macam itu. Atau main voli, atau main tenis, atau main tenis meja. Nah, itu semuanya merupakan pilihan-pilihan yang tidak mengeluarkan uang banyak. Lain halnya kalau kita melihat saat ini yang namanya sepeda itu macam-macam, harganya pun juga macam-macam. Tapi ya kita mengukur sendiri dengan kemampuan pensiunan. Momong cucu juga merupakan satu dunia tersendiri bagi para pensiunan. Dengan adanya cucu, maka seolah-olah hidup kembali lagi ke masa pada saat para pensiunan itu mempunyai anak pertama kali. Jadi mengingat yang sudah lama tidak pernah megang anak kecil, begitu saat ini
lahir cucu, maka sang nenek maupun sang kakek akan sangat senang di dalam merawat cucu-cucunya tadi. Kakek atau nenek biasanya sangat sayang kepada cucu-cucunya. Kenapa seperti itu? Jawabnya gampang, karena kakek dan nenek tidak bisa membuat cucu. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi cucu adalah salah satu hiburan segar tersendiri yang ada pada seorang kakek atau nenek. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.